Halo semuanya, saat ini saya berusia 23 tahun dan saya tertarik untuk memiliki passive income. Oleh karena itu, hari ini saya, Maria Michaela Dewi, akan membahas mengenai investasi. Akhir-akhir ini banyak dari kita pasti mendengar berita mengenai penipuan investasi. Salah satu contohnya yaitu Binomo yang merupakan judi berkedok trading saham. Kasus lainnya yaitu pinjol ilegal yang merugikan masyarakat karena memberikan suku bunga yang tinggi. Dari situ menunjukkan bahwa masih banyak dari masyarakat kita yang belum memahami investasi. Dilansir dari survei program internasional, tingkat financial literacy Indonesia berada pada peringkat bawah, yaitu 62 dari 70 negara di dunia. Maraknya kasus penipuan tersebut menunjukkan juga bahwa masyarakat kita sebenarnya tertarik untuk berinvestasi, namun kurang memadainya akses pada platform investasi legal. Lalu saya mencari tahu dan menemukan berita yang membahas mengenai model investasi yang perkembangannya meningkat 3 tahun terakhir, yaitu investasi peer-to-peer lending. Lalu saya mencoba mencari aplikasi P2P lending di App Store. Namun saya harus memilih, jika saya ingin mendana UMKM, saya harus download Amarta. Jika saya ingin mendana perusahaan, saya harus download Coinworks. Begitu pula ketika ingin mendana perseorangan. Lalu saya meriset lebih lanjut dengan melakukan survei untuk mengetahui pandangan masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas dan aware akan investasi peer-to-peer lending. Lalu sebanyak 84,7% merasakan kesulitan yang sama seperti saya dan tertarik untuk dapat mendanai jenis pendanaan berbeda dalam satu aplikasi. Dan sebanyak 89,3% merasa tidak paham akan resiko yang dihadapi sehingga tertarik untuk menggunakan robo-advisor. Berangkat dari permasalahan serta keluhan responden, saya melihat adanya peluang untuk dapat mengembangkan aplikasi P2P lending Compare Invest, yang tentunya dapat menyediakan akses antara lender dan borrower dengan menyediakan jenis produk beragam dan menyediakan robo-advisor yang dapat membantu investor pemula. Diharapkan Compare Invest dapat menargetkan pasar baru yang selama ini belum mendapatkan akses pendanaan. Proses Compare Invest dimulai saat pengguna mengunduh aplikasi, lalu pengguna wajib registrasi akun dan melakukan verifikasi data diri. Aplikasi ini berkomitmen untuk memberikan value kepada dua user, yaitu lender sebagai investor dan borrower sebagai peminjam. Lender dapat melakukan pendanaan dengan memilih produk sesuai dengan preferensi. Dan apabila lender investor pemula, lender dapat menggunakan robo-advisor untuk mengetahui profil resiko pribadi. Return yang didapatkan lender pun dinilai cukup tinggi apabila dibandingkan investasi lain dengan jangka waktu yang singkat, sebagai contoh reksadana. Di sisi lain, borrower dapat mengajukan request pinjaman dan menerima offering yang ditawarkan oleh Compare Invest. Nantinya, pinjaman borrower akan dilisting di market, dan apabila dana sudah terpenuhi, borrower dapat melakukan withdrawal. Sistem pinjaman ini berasal dari crowdfunding banyak lender. Setiap berakhirnya periode pinjaman, borrower jika membayar tepat waktu, ia akan mendapatkan credit score yang tinggi, yang berarti potensi gagal bayar kecil. Dan credit score ini dianggap penting karena digunakan lender sebagai pertimbangan dalam mendanai. Lalu saya melakukan validasi keberhasilan bisnis dengan memproyeksikan arus keuangan 5 tahun ke depan. Dan dapat dilihat Compare Invest memiliki ROI akumulasi sebesar 59,86% dengan payback period terjadi pada akhir tahun ketiga. Dan diindikasikan juga memilih NPV positif karena menghasilkan keuntungan sebesar 2,9 miliar. Sehingga dapat dikatakan, bisnis ini memiliki DNA growth dan layak untuk dikembangkan. Akhir kata, saya sampaikan, berkontribusi ke negara dapat dimulai dari hal kecil, seperti mendanai UMKM dan perusahaan, kita dapat membantu meningkatkan PDB Indonesia. Let's escalate Indonesia with Compare Invest. Thank you.